Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa. Bertemu lagi di mata kuliah statistik. Hari ini kita perkuliahan online. Jadi saya akan menerangkan via media video ini. Oke, materi ini sangat penting sekali bagi teman-teman untuk mengetahui, karena nanti akan dipakai atau akan digunakan ketika nanti teman-teman melakukan penelitian. Apakah itu penelitian TA, tugas akhir, ataupun mungkin nanti bekerja sebagai analisis data ataupun penelitian. Jadi silahkan simak video ini sampai selesai dan nanti silahkan kerjakan tugas yang akan diberikan. Kali ini teman-teman di pertemuan 10 kita akan belajar tentang populasi dan sampel. Secara garis besar atau pengertian dan contoh ini sudah kita bahas ya di pertemuan kedua. Nah, kali ini kita akan lebih mendalam tentang apa itu populasi dan sampel dan bagaimana cara menentukan populasi dan sampel ya. Jadi kita ketika menentukan sampel itu tidak bisa bahasa Inggrisnya asal comot ya. Jadi ada ketentuan dan ada mekanisme yang harus kita lakukan. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama kita harus mengetahui tentang pengertian ya, pengertian dari populasi. Populasi menurut Sugiono ya pada tahun 2012 ini adalah salah satu tokoh penelitian. Jadi kalau teman-teman ingin mencari bukunya, yang paling sering dipakai dan mudah dipahami itu adalah buku metode penelitian karangan Sugiono. Sugiono berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ya yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Nah, dari pengertian ini bahwa ada satu kata yang kita highlight atau garis besar, yaitu generalisasi ya, berarti general, menyeluruh ya. Menyeluruh tetapi ada ketentuannya. Di sini adalah objek. Objek yang dimana di sini ada kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti. Nah, jadi sebagai peneliti kita nanti harus menentukan karakteristik ataupun kualitas suatu populasi yang akan diambil sebagai sampel nantinya yang akan dipelajari, dan kemudian setelah dipelajari diteliti, dan setelah diteliti kita akan menarik kesimpulan dari sampel itu atau dari bagian populasi itu. Ya, sekali lagi adalah wilayah generalisasi, wilayah yang menyeluruh tetapi yang mempunyai objek yang kualitas dan karakteristiknya ditentukan oleh siapa? Oleh peneliti, yang akan diambil nantinya sebagai sampel dan akan diteliti, pada akhirnya akan ditarik kesimpulan. Oke, di sini ada dua catatan teman-teman ketika kita melihat populasi. Yang pertama adalah populasi bukan hanya orang ya. Jadi kalau sekarang atau kebanyakan mahasiswa atau teman-teman itu berpendapat bahwa populasi harus orang, ternyata tidak ya. Populasi itu bisa juga benda-benda lain selain manusia. Jadi populasi bukan hanya sekedar orang. Bisa jadi populasi itu adalah kumpulan buku misalkan yang ada di perpustakaan ya. Bisa jadi misalkan kumpulan sekolah yang ada di Kabupaten Pekalongan misalkan, ataupun populasi bisa juga perguruan tinggi yang terdapat di Kabupaten Pekalongan. Nah, itu bisa dijadikan populasi ya. Jadi bukan hanya orang, bisa juga benda dan yang lainnya. Nah, yang kedua yang paling penting juga adalah populasi bukan identik dengan jumlah. Nah, jadi populasi itu tidak ada jumlah ya, tidak ada batas minimal. Misalkan nih, apakah satu orang itu bisa disebut populasi atau dijadikan populasi? Bisa atau tidak teman-teman? Jawabannya bisa ya. Jadi ketika kita misalkan di ilmu kedokteran, satu orang itu bisa dijadikan populasi. Tetapi dalam sampelnya tidak bisa satu orang tersebut ya. Sekali lagi, satu orang itu bisa disebut populasi atau bisa dijadikan populasi, tetapi ketika menentukan sampelnya bukan orang itu. Yang menjadi sampel itu apa? Nah, yang menjadi sampel itu berarti adalah bagian dari satu orang tersebut. Misalkan sampel darah
dari mutiara misalkan ya. Nah, ini kan berarti sampelnya bukan orang, bukan mutiaranya ya, tetapi sampel ini adalah bagian dari tubuh mutiara, bisa darah ya, sebagian darah karena banyak darah, bisa sebagian organ tubuh atau yang lainnya. Yang jelas adalah bagian dari orang tersebut, bukan orang tersebut ya. Itu menjadi sampel. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya apa itu populasi. Oke, yang kedua kita harus mengetahui tentang sampel. Sampel menurut Yogyakarta adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Atau secara simpelnya, sampel adalah bagian dari populasi. Nah, tadi yang saya jelaskan ya, satu orang menjadi populasi bisa, tetapi yang menjadi sampel adalah bagian dari orang tersebut. Jadi intinya adalah sampel bagian dari populasi. Oke, misalkan yang menjadi populasi adalah mahasiswa ITS NU Pekalongan, itu populasi ya. Nah, sampelnya adalah sebagian dari mahasiswa itu. Bisa jadi misalkan yang menjadi sampel adalah mahasiswa semester 4 ITS NU Pekalongan. Berarti sampelnya adalah hanya mahasiswa yang ada di semester 4 yang menjadi sampel. Semester lain tidak bisa menjadi sampel. Nah, itu adalah bagian ya, bagian dari ITS NU. Atau mungkin hanya diambil adalah mahasiswa administrasi perkantoran Fakultas Dekabita yang menjadi sampel. Nah, itu adalah bagian ya, bagian dari populasi. Atau mungkin yang menjadi populasi itu adalah mahasiswa administrasi perkantoran ITS NU. Yang menjadi sampelnya siapa? Bisa jadi sampelnya adalah kelas atau semester 2 dari mahasiswa AP. Jadi yang menjadi sampel adalah semester 2 atau mahasiswa yang mempunyai usia di bawah 20 misalkan ketentuannya. Itu adalah sampel ya. Jadi bagian dari populasi. Bisa diketahui ya. Satu kelas itu juga bisa jadi populasi. Misalkan populasinya adalah kelas AP angkatan 2022 ya, menjadi populasi. Ya, menjadi sampelnya saya akan mengambil 10 orang dari kelas tersebut. Misalkan saya hanya mengambil Panisa, hanya mengambil Sadil, mengambil Furkon ya, mengambil Rizkiah, mengambil Nina dan sebagainya. Hanya 10 orang yang saya ambil karena adalah sebagian dari populasi. Nah, cara menentukannya bagaimana dari 10 orang dan sebagainya? Nah, nanti kita akan pelajari ya cara mengambil sampel. Oke, sudah 2 subpokok yang diketahui. Pertama adalah populasi, yang kedua adalah sampel. Nah, sampel itu harus diambil ya, atau sampel yang diambil harus mewakili populasi. Jadi nanti sampel yang diambil itu harus mewakili populasi. Misalkan saya mengambil 10 orang dari mahasiswa AP angkatan 2002, saya harus mengambil mahasiswa yang benar-benar mewakili ya. Misalkan harus mahasiswa yang aktif ya, minimal 70% absensi, mahasiswa yang sering mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, sampai saya mengambil mahasiswa yang jarang masuk ya, jarang mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, kalau saya mengambil mahasiswa yang tidak sering masuk ataupun jarang mengerjakan tugas, berarti itu tidak mewakili sebagai mahasiswa ya, karena mahasiswa kan aktivitasnya perkuliahan dan mengerjakan tugas. Sekali lagi, sampel itu harus mewakili dari populasi. Makanya nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai sampel tersebut. Nah, tidak ada jumlah ya dalam sampel, tetapi ada prinsip. Pertama, prinsipnya adalah semakin besar jumlah sampel atau mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahannya, generalisasinya semakin kecil. Nah, meskipun tidak ketentuan jumlahnya, tetapi prinsipnya adalah ketika kita mengambil sampel jumlahnya banyak dan mendekati jumlah populasi, otomatis kesalahannya adalah kecil. Misalkan ada 1000 mahasiswa ITS NU Pekalongan. Ketika saya mengambil 800 mahasiswa, nah itu adalah mendekati jumlah dari
jumlah keseluruhan populasi. Nah, dengan jumlah 800 saya akan meminimalisir tingkat kesalahan ya, atau tingkat kesalahannya sangat kecil karena mendekati angka seluruhnya. Beda jika saya mengambil misalkan 200 orang dari 1000 mahasiswa ITS Endo Pekalongan. Nah, ini kan jauh ya, jauh dari angka seluruhnya. Nah, otomatis jika jauh, prinsip kedua adalah semakin kecil sampel atau semakin menjauh populasi, maka semakin besar peluang kesalahan. Jadi ketika teman-teman misalkan mengambil 200 orang dari 1000 mahasiswa, itu tingkat kesalahannya besar. Beda dengan teman-teman mengambil 800 orang misalkan atau 900 orang dari 1000 mahasiswa, tingkat kesalahannya kecil ya. Tapi kalau dibalik, lebih kecil sampelnya, jadi hanya 200, berarti semakin besar peluang kesalahan. Ya, intinya berarti semakin banyak jumlah sampel yang kita ambil mendekati populasi, berarti semakin baik ya. Oke, harus diingat teman-teman prinsip ini. Nanti jika teman-teman penelitian berarti dapat mengira-ngira atau dapat menentukan sampel yang akan diambil. Sekarang kita akan mempelajari tentang teknik sampling. Tadi ya, secara bahasa Inggris itu jangan asal comot ya. Jadi ketika kita menentukan sampel itu ada tekniknya, ada metodenya. Jadi jangan sampai asal-asalan. Secara garis besar ada dua teknik sampling. Ya, yang pertama adalah probability sampling. Di sini adalah semua berpeluang menjadi sampel. Nah, oke, kita analogi lagi. Teman-teman ingin meneliti di ITS Endo Pekalongan. Ada 1000 mahasiswa ITS Endo Pekalongan. Peneliti atau teman-teman memakai probability sampling. Nah, dalam artian bahwa dari 1000 mahasiswa itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Sekali lagi, dari 1000 mahasiswa, setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama ya untuk menjadi sampel. Misalkan teman-teman tidak ada ketentuan lebih spesifik mahasiswanya, yang penting mahasiswa ITS Endo Pekalongan. Berarti dari 1000 mahasiswa semuanya memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Nah, yang kedua ini lawannya dari yang pertama ya. Yang kedua adalah non probability sampling. Ada kata non berarti tidak ya. Tidak semua berpeluang menjadi sampel. Oke, contohnya teman-teman ingin meneliti di ITS Endo Pekalongan. Dari 1000 mahasiswa, teman-teman menentukan dari 1000 mahasiswa yang menjadi sampel itu harus semester akhir atau semester 6 misalkan nanti. Berarti tidak semua mahasiswa ITS Endo Pekalongan berpeluang menjadi sampel. Yang berpeluang siapa? Yaitu hanya mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di semester 6. Semester 2 dan semester 4 itu tidak memiliki peluang untuk menjadi sampel. Sekali lagi, ketika ditentukan misalkan harus semester 6, berarti ada dua golongan ya. Ada golongan yang berpeluang menjadi sampel, yaitu semester 6 yang dibutuhkan, dan peluang mahasiswa yang mahasiswa yang tidak memiliki peluang, yaitu semester 2 dan semester 4. Nah, itu adalah non probability sampling. Berarti kalau non probability ada spesifikasi lagi lebih detail ya dalam menentukan sampel. Dari kedua ini banyak sekali metode yang akan digunakan ya. Di probability ada 4, ada simple, ada proponet, dispronet, dan cluster. Di non probability juga ada sistematis, kuota, insidental, ya, profus, jenuh, dan sampling. Banyak sekali, tapi kita akan bahas dari masing-masing teknik ini yang sering digunakan dalam penelitian ya. Nah, ini ada probability, ada non probability. Oke. Yang pertama yang sering digunakan di dalam non probability ya, di probability ya. Yang pertama adalah simple random sampling. Dari arti katanya kita sudah bisa mengira lah. Simple adalah sederhana, random adalah acak ya, dalam menentukan sampling. Tadi dari 1000 mahasiswa, pokoknya siapa saja dari 1000 mahasiswa bisa menjadi sampel. Nah, itu kan simple ya, tinggal ngambil aja misalkan dari 1000 mahasiswa. Tetapi simple random sampling ini tidak bisa dipakai di semua populasi ya.
Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan sistem ini, berarti ada persyaratannya. Yang pertama adalah populasinya harus homogen, harus sama, atau kalaupun tidak homogen, relatif homogen. Oke, misalkan saya akan meneliti tentang yang temanya, atau teman-teman meneliti temanya dengan agama Islam. Yang menjadi sampel adalah mahasiswa ITSNU, tetapi yang diteliti adalah masalah tentang agama Islam. Apakah bisa menggunakan simple random sampling? Bisa. Kenapa? Karena homogen. Karena mayoritas atau hampir 100% ya mahasiswa yang ada di ITSNU Pekalongan adalah beragama Islam. Jadi bisa diacak simple secara random. Sekali lagi karena homogen. Kita akan meneliti tentang agama Islam, dan mahasiswa yang ada di ITSNU itu mayoritas beragama Islam atau semuanya beragama Islam. Relatif misalkan usia yang menjadi sampel adalah misalkan yang usianya sama ya. Saya akan mengambil sampel atau teman-teman mengambil sampel di ITSNU berdasarkan usia. Bisa, karena meskipun di ITSNU itu ada kelas malam ya, tetapi mahasiswa yang kelas malam dan kelas pagi itu relatif usianya tidak beda jauh, beda sekitar 1-2 tahun. Nah itu bisa, karena relatif ya, meskipun tidak sama tapi relatif lah. Misalkan relatif itu perbedaannya tidak jauh ya. Tekniknya secara random diacak, bisa diambil acak, dan ini sampelnya otomatis bisa terwakili ya. Sekali lagi harus mewakili dari populasi representatif, yaitu ya yang pertama simple random sampling. Oke, yang kedua ada proportionate ya, stratified random sampling. Ini adalah proporsi ya, proporsi. Jadi berdasarkan proporsi dari pengambilan sampel. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini populasi. Misalkan di sebuah kantor atau dinas ada populasi, di sana ada 100 pegawai yang lulusan SMA, ada 60 pegawai yang lulusan S1, dan ada 30 pegawai yang lulusan S2. Nah, semuanya ingin diambil untuk menjadi populasi. Jika menggunakan propor ya, propor berarti kita harus sesuai dengan proporsinya. Dalam artian pembagiannya harus sama. Dan di sini bukan sama jumlahnya, tetapi sama pembagiannya, sama persentasenya. Oke. Karena harus sama, kita ambil misalkan dari semua jenjang ini 50% atau dibagi 2. Berarti SMA dibagi 2, 100 jadi 50 orang ya. Yang S1 60 dibagi 2 jadi 30 orang, dan 30 pegawai dari S2 dibagi 2 jadi 15 orang. Jadi sampel yang diambil adalah 50 dari yang lulusan SMA, 30 dari S1, dan 15 dari S2. Ini semuanya proporsinya sama ya. Sekali lagi bukan jumlahnya tapi proporsinya. Ini ada 50% dari jumlah populasinya, S1 50% dari jumlah populasinya, dan S2 juga 50% dari jumlah populasinya. Ini disebut dengan metode propor ya. Proporsinya sama. Oke, pahami ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita harus mau dibagi 3. Nah, kalau dibagi 3 berarti tidak bisa, karena 100 dibagi 3 itu tidak bisa. Misalkan orang dibagi 2 nggak bisa ya, jadi 1,5 orang nggak bisa. Nah, jadi kalau mau menggunakan propor jadi harus sama proporsinya. Ini kalau dibagi 3, S1 bisa jadi 20, S2 jadi 10, tapi yang SMA-nya itu tidak bisa ya, tidak bisa dibagi 3 karena manusia nggak bisa setengah-setengah. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kebalikannya nih. Kalau tadi propor, ini dispropor ya. Berarti ini tidak sesuai dengan proporsinya. Kita lihat 100 orang SMA itu diambil 50 orang. 50 ya, ini jumlah S1 pegawai itu diambil 50%, 25, dan S2 karena ini hanya 5 dibagi 2 nggak bisa 2,5, jadi diambil semuanya. Dan ini jika dibagi itu terlalu jauh ya jumlahnya. Nah, ini artinya dalam ini tidak ada ke proporsi semuanya. Ini 50%, ini 50%, tapi ini 100%. Itu boleh ya. Karena ini agar bisa terwakili yang S2-nya. Dan jika dibagi 2 itu tidak bisa ya. Nah, ini namanya dispropor. Jadi tidak sesuai dengan proporsi. Ada yang 100%,
maaf, ada 50%, 50% ini adalah 100%. Oke. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, yang selanjutnya adalah sampling sistematis. Nah, ini sudah masuk ke dalam non probability ya. Nah, ini nih. Nah, sampling sistematis berarti sudah masuk ke non probability. Tadi yang 3 itu adalah probability. Nah, kalau yang sistematis ini gampang ya. Misalkan dalam satu kelas itu ada 64 orang, atau dalam satu organisasi ada 64 orang. Setiap orang dibagi nomor urut dari 1 sampai 64. Sampel yang diambil itu sistematis. Misalkan sampel yang diambil adalah nomor urut yang kelipatannya 2. Berarti 2, 4, 6, 8 sampai 60. Nah, semuanya aman ya. Itu berarti ini sekitar 50%, sudah 50% ya dari jumlah populasi. Atau yang diambil adalah kelipatan 1 atau ganjil. Nah, berarti kan sama, akan diambil sekitar 40 orang ya. Seperti halnya saya ketika mengajar mata kuliah PIA ya, PKP ganjil genap misalkan. Setengahnya diganjil, setengahnya genap. Nah, itu sudah jadi menjadi sampel. Misalnya saya akan mengambil sampel dari populasi AP 2022. Nah, dengan itu saya akan mengambil NIM yang NIM-nya ganjil. Nah, itu sudah bisa ya, sudah terwakili karena yang NIM-nya ganjil itu sudah lebih dari 50%. Oke, itu teman-teman. Nah, kalau sampling purpose berarti ini adalah sampling yang mempunyai ketentuan lagi. Yang pertama ahli, sumber data, dan kualitas data. Oke, contohnya adalah ketika saya ingin meneliti tentang makanan, berarti saya harus memilih sampel yang ahli makanan, yang mempunyai sumber data tentang makanan, berarti beliau sudah pernah berada di pendidikan tentang tahu boga misalkan atau makanan. Yang ketiga adalah kualitas, berarti dia yang sudah bisa masak dengan kualitas makanan yang bagus. Ya, saya akan meneliti tentang kesehatan, berarti saya harus mengambil populasi adalah dokter misalkan, ahli dari kesehatan. Sumber datanya jelas karena dokter sudah valid ya, sudah ada pendidikan dokter sebelumnya, dan kualitas datanya juga akan bagus karena itu adalah ahlinya. Oke, itu teman materinya ya. Silahkan teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusi di WAG ya, ataupun di pertemuan ketika nanti luring. Oke, sekarang ke tugasnya. Oke, agar lebih jelas teman-teman akan belajar atau akan mengupas nanti di contoh tugas akhir ya. Jadi kita fokus ke tugas akhir di pasca UTS ini. Oke, ini adalah salah satu contoh skripsi atau TA ya, yang akan kita kupas metode dan pengambilan samplingnya. Metode penelitian atau sampling itu adanya di bab 3 ya teman-teman ya. Nah, di bab 3 silahkan nanti dicari. Nah, di sini pasti ada metode sampai ke sampel. Oke, kita lihat. Metode di sini yang dipakai adalah, kita baca ya. Nah, metode penelitian asosiatif. Nah, nanti teman-teman cari file skripsi dan tentukan metodenya apa. Di sini metodenya asosiatif. Nah, ini juga ada penjelasan apa itu asosiatif ya. Setelah itu, setelah asosiatif, pendekatannya apa? Pendekatannya di sini adalah kuantitatif. Pasti kuantitatif ya, karena menggunakan angka. Oke. Coba di sini pendekatannya kuantitatif. Ya, jadi kalau statistik berarti pendekatannya adalah kuantitatif. Nah, variabel X dan Y sudah belajar ya kemarin ya, variabel independen dan dependent. Silahkan. Nah, di sini adalah ada populasinya ya. Setelah metode dan pendekatan, ini pasti pendekatan. Nah, ini pendekatan kuantitatif. Metodenya apa? Beda ya antara metode dan pendekatan. Kalau pendekatan itu adalah kualitatif atau kuantitatif. Tapi kalau metode turunan dari keduanya. Setelah itu teman-teman tentukan populasinya. Di sini sudah ada ya. Populasinya adalah, ini pengertian populasi. Nah, di sini populasinya adalah pegawai yang bekerja di kantor pelayanan
pertama Garut. Nah, jadi peneliti ini menentukan bahwa yang jadi populasi adalah pegawai. Pegawai itu banyak ya, ASN itu banyak, kebetulan banyak. Pegawai yang di mana? Yang di kantor pajak. Kantor pajak juga banyak. Dispesifikasi lagi yang ada di Garut. Di Garut juga banyak angkatannya, misalkan pegawainya ini. Yang dicari adalah yang tahun 2014. Ini baru populasi. Populasi saja sudah spesifik ya, sudah detail ya. Nah, ini harus seperti ini. Jadi diuntungkan populasi harus di mana, siapa, ini berarti pegawai. Pegawai yang ada di mana? Di sini adalah kantor yang ada di kantor pajak ya, KPP, dan wilayahnya wilayah Garut ya, Jawa Barat, dan tahunnya. Ini udah spesifik. Nah, ini baru populasi. Setelah populasi itu nanti ada sampel. Nah, ini populasinya ya. Populasi itu terdapat sebanyak 50 orang pegawai KPP. Itu baru populasi. Ini teman-teman cari populasinya. Nah, setelah populasi itu sampel. Sampel di sini menggunakan non probability sampling. Jadi tidak semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama. Non probability itu juga ada turunannya tadi ya. Ada beberapa cara yang dipakai di sini adalah teknik sampel jenuh. Jenuh itu berarti semuanya, jika jumlah 57 berarti semuanya diambil sebagai sampel ya. Semua populasi itu diambil sampel, itu namanya jenuh. Oke. Sudah ada metode samplingnya, sudah ada teknik pengambil sampelnya, dan ini adalah populasinya. Populasinya adalah 57 orang pegawai KPP Garut. Nah, karena jenuh berarti ini adalah seluruh dari jumlah populasi ya. Tadi jumlah populasinya 57, yang diambil jadi sampel 57 semuanya karena menggunakan teknik jenuh. Oke. Nah, silahkan teman-teman sampai sini aja. Sekali lagi cari file deskripsi yang isi, nanti tentukan metodenya apa, pendekatannya apa, variabelnya juga silahkan dituliskan. Setelah itu yang menjadi populasinya siapa, apa yang digunakan untuk pengambilan sampelnya, dan terakhir apa yang menjadi sampel. Oke. Jika ada pertanyaan silahkan di grup ya. Sekali lagi silahkan kerjakan sesuai dengan pengumpulan tugas atau batas pengumpulan. Oke, terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.